Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1223 dihancurkan hingga rata dengan tanah. Desa Jiaozai berjarak hampir 1000 mil dari puncak Shizi. Chu Chen tidak memilih untuk terbang langsung di atas pedangnya sejauh 1000 mil. Sebaliknya, ia membawa semua orang langsung ke bandara terdekat dengan desa Jiaozai. Saat itu sudah larut malam dan tidak banyak orang yang naik pesawat di bandara. Chu Chen menghubungi personel terkait dari Biro Operasi Khusus sebelumnya. Ketika dia tiba di bandara, dia tidak membuat publik khawatir dan menaiki pesawat ke Wancheng. Di dalam pesawat, Chu Chen tiba-tiba melirik Dewi kecil yang entah kenapa kembali ke bahu Song Yan, dan merasa terkejut. Kapan burung kecil bodoh ini kembali? Kupikir dia terbang karena sebuah bencana. Dewi kecil itu melotot marah ke arah Chu Chen. Kalau saja dia sudah pulih sekarang, dia pasti akan membunuh lelaki jahat ini dengan semburan api. Dia tidak percaya bahwa pria jahat ini tidak dapat melihat bahwa dia adalah gadis bernapas api berpakaian merah. Song Yan membelai lembut bulu Dewi kecil itu. Kali ini, berkat tindakan tepat waktu sang Dewi kecil. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menunggumu datang. Chu Chen menatap Dewi kecil itu. Ketika Chu Chen membawa Dewi kecil itu pergi dari patung monyet roh senior. Meskipun dia menyadari betapa luar biasanya Dewi kecil itu, dia tidak menyangka bahwa burung kecil bodoh ini dapat menciptakan tubuh emas dalam semalam, berubah wujud menjadi manusia, dan menyemburkan api untuk membantu, yang menunjukkan betapa luar biasanya Dewi kecil itu. Pertama adalah banteng dewa 5 warna, kemudian burung kecil bodoh, monyet roh, dan elang hitam misterius. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dari sini kita dapat melihat bahwa mereka yang bertahan hidup paling lama dan paling kuat di tanah ini belum tentu manusia. Terutama setelah energi spiritualnya habis, monster kuno yang sangat kuat ini tampaknya dapat menemukan cara yang lebih cocok untuk bertahan hidup daripada manusia. Chu Chen bahkan punya pikiran di dalam hatinya, mungkin di suatu tempat di sudut bumi ini, ada iblis yang sedang tidur, yang bahkan lebih menakutkan dari mereka. Tak satu pun dari hal ini yang mengejutkan. Burung kecil bodoh, sudah berapa lama kamu bersama monyet senior? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, menurutmu dia orang seperti apa? Selama pertempuran melawan organisasi Bluton, Chu Chen memang memiliki kebencian yang besar terhadap senior Ling Hou. Bagaimanapun, jimat Tianzu adalah janji senior Ling Hou kepadanya, dan dia menganggap janji ini sebagai penghalang untuk melindungi Song Yan, tetapi pada akhirnya itu hampir menyebabkan kematian Song Yan. Setelah membunuh Qin Hui dan menaiki pesawat ke Wancheng, hati Chu Chen berangsur-angsur menjadi tenang. Terutama setelah mendengar tentang elang hitam misterius yang muncul di puncak singa, Chu Chen berspekulasi bahwa monyet roh senior mungkin terpaksa melakukannya. Mengenai alasan spesifiknya, Chu Chen tidak bisa menebak dengan cermat. Dia hanya ingin mencapai puncak Lion dan sampai ke dasarnya. Dewi kecil itu merenung sejenak, lalu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang menjauh, mendorong Chu Chen. Chu Chen tertegun cukup lama, dan akhirnya mengerti apa maksud Dewi kecil itu. Dia minggir, dan Dewi kecil itu segera berubah menjadi gadis berpakaian merah dan duduk.
Sejak aku sadar, aku berada di puncak singa. Kakek monyet selalu menjagaku. Aku yakin kakek monyet bukanlah orang yang suka mengingkari janjinya. Dewi kecil itu berkata, fakta bahwa dia berdiri di puncak gunung dan menjaga kekasihnya selama 2000 tahun sudah cukup untuk menunjukkan isi hati kakek monyet. Chu Chen menghela napas. Jika ini benar, itu bukan kabar baik. Mendengar ini, jantung Song Yan berdebar kencang. Maksudmu, mungkin sesuatu terjadi pada kakek monyet? Bukankah banteng Dewa 5 Warna mengatakan itu? Jika itu benar-benar elang hitam yang dia kenal, itu akan menjadi eksistensi yang paling menakutkan di dunia. Jangan lupa, meskipun banteng Dewa 5 Warna sedikit pemalu, dia masih memiliki penglihatan. Setelah mengalami pertempuran malam ini, dia masih memberikan penilaian seperti itu terhadap elang hitam misterius itu, yang menunjukkan betapa kuatnya elang hitam misterius itu. Namun, tujuan elang hitam misterius itu muncul di puncak singa baru akan diketahui saat kita tiba di puncak singa. Semua orang di pesawat sangat pendiam. Tidak seorang pun tahu apakah akan ada perang besar berikutnya. Jadi semua orang memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Akan tiba di Wancheng, Liu Siwan tiba-tiba memanggil Chu Chen. Saudara Chen, saya punya saran. Chu Chen menoleh dan menatap Liu Siwan. Liu Siwan berkata, malam ini, organisasi Bluton mengerahkan pasukan yang kuat di desa Jiaozai dan juga mengirim orang untuk menyerang gerbang Jiuxuan. Apakah menurutmu masih ada sisa-sisa organisasi Bluton yang diam-diam? Raja Bluton masih berteriak sebelum kematiannya bahwa garis keturunan Raja Su tidak dapat dibunuh. Ketika Liu Siwan mengatakan ini, Chu Chen langsung teringat pada tulang suci terakhir Raja Su. Jika garis keturunan Raja Su akan terlahir kembali, alasan yang paling mungkin adalah karena sisa tulang suci Raja Su yang tidak diketahui keberadaannya. Siapa yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Chu Chen merenung sejenak. Tetapi yang pasti, setelah pertempuran malam ini, organisasi Bluton akan tenang setidaknya untuk waktu yang lama. Namun bahaya tersembunyi selalu ada. Liu Siwan berkata, aku sudah memikirkannya. Susan sangat besar, dan sekarang hanya ada aku dan adik laki-lakiku. Mengapa kita tidak membiarkan para murid sekte Jiuxuan pindah ke Sushan dan membuka area khusus? Dengan perlindungan formasi Susan, bahkan jika organisasi Bluton bangkit kembali, keselamatan mereka akan terjamin. Selain itu, ada beberapa orang lain, seperti Jenderal Hengdao, Dewa Merah, Del. Jika mereka bersedia tinggal di Susan untuk waktu yang lama, Susan juga menyambut mereka. Aku hanya perlu meninggalkan area inti Susan dan menunggu hari di masa depan ketika gerbang Qingji terbuka dan para pendahulu sekte pedang abadi Susan kembali. Mendengar ini, hati Chu Chen tak kuasa menahan terharu. Pusatkan kekuatan pada Sushan, bisa bertahan dan menyerang. Hal ini sangat penting untuk menstabilkan situasi di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Chu Chen percaya bahwa begitu berita itu keluar, Susan akan menjadi tanah suci baru di dunia seni bela diri modern. Dunia seni bela diri modern juga membutuhkan tempat seperti ini. Warisan sejarah Susan cukup untuk mendukung gelar tanah suci. Oke, Chu Chen mengangguk dengan tegas, lalu mengumumkan berita itu langsung di pesawat. Orang pertama yang mengangguk setuju adalah Jenderal Hengdao.
Setelah aku menemukan lampu ilahi Guiksu, aku akan tinggal di Susan untuk berlatih. Hongshen berpikir sejenak dan berkata, orang-orang di Gunung Siwan sekarang hidup dan bekerja dengan damai. Tidak pantas bagi saya untuk terus tinggal di desa Hongmiao. Lingkungan di Susan bagus, jadi saya akan pergi ke Susan juga. Kami tidak akan pergi. Banteng ilahi 5 warna dengan cepat mengemukakan pendapatnya. Lalu berkata dengan serius, wilayah laut membutuhkan kita. Chu Chen mengangguk. Saudara Feng memang cocok menjadi penguasa lautan. Kali ini, Jiang Kufeng tidak membantah banteng ilahi 5 warna. Ketika banteng ilahi 5 warna melihat bahwa Jiang Kufeng setuju, dia menyeringai. Tampaknya ancaman yang dibuat sebelum keberangkatan masih efektif. Chu Chen melihat keluar jendela. Pesawatnya sudah mendarat. Saya percaya bahwa dengan adanya 2000 di dunia sipil dan Susan di dunia seni bela diri, tanah yang kita lindungi akan menjadi lebih stabil dan harmonis. Setelah turun dari pesawat, semua orang langsung menuju Huangshan. Ketika mereka tiba di Huangshan, Chu Chen dan yang lainnya menemukan bahwa langit baru saja mulai cerah. Dan ternyata ada cukup banyak orang berkumpul di kaki Huangshan. Seseorang menjaga ketertiban. Arah dekat puncak Lion diblokir sepenuhnya. Tak lama kemudian, Chu Chen juga mendapat berita itu. Lion Peak tiba-tiba runtuh dalam semalam. Hati Chu Chen tiba-tiba bergetar. Beberapa orang saling memandang. Sang dewi kecil memimpin dalam mengembangkan sayapnya dan terbang ke kedalaman pegunungan. Chu Chen dan kelompoknya segera menuju ke puncak singa. Tiba-tiba sosok itu berhenti. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang terkejut. Sejak kebangkitan energi spiritual, pegunungan menjadi subur dan hijau, dan hampir semuanya menjadi lebih megah. Hal yang sama berlaku untuk Lion Peak. Berita kebangkitan monyet batu di puncak singa tahun lalu membuat puncak singa menjadi pusat perhatian. Tapi di depanku, puncak singa runtuh, batu-batu besar berguling, pohon-pohon patah atau tumbang, dan pasir serta tanah kuning tertiup angin. Seluruh puncak Lion kehilangan sepertiga dari ketinggian biasanya, seolah-olah telah dibombardir dengan kekuatan tertentu dan rata dengan tanah. Semua orang menahan napas. Melihat pemandangan di depan mata kita, sulit membayangkan betapa mengerikannya pertempuran yang terjadi di sini tadi malam. Lion Peak hampir rata dengan tanah. Banteng ilahi 5 warna diam-diam menyodok Jiang Kufeng dan mengirim pesan. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Cari alasan untuk segera pergi dari sini. Jiang Kufeng tetap tidak tergerak. Chu Chen tiba-tiba terbang menjauh, mencari gua monyet. Kicauan, di atas reruntuhan puncak singa, sang dewi kecil mengepakkan sayapnya dan berteriak beberapa kali. Gua monyet juga telah menghilang. Bab 1224 Jejak yang hilang. Gua monyet roh menghilang dan guru monyet roh pun tidak ditemukan. Chu Chen dan kelompoknya menyebar dan mencari petunjuk yang relevan di seluruh wilayah Huangshan. Yang mereka yakini adalah bahwa pertempuran yang tidak kalah dahsyatnya dengan pertempuran di desa Jiaozai terjadi di sini tadi malam. Beberapa gunung di sekitar puncak Lion juga terkena dampak. Namun, tetap saja tidak ada jejaknya. Gua monyet telah terkubur di bawah gunung. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Apakah Anda merasakan sedikit panas di udara?
Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan. Monumen Na seperempat Ba, kekuatan magis api merah. Seng Mingzu juga muncul tadi malam. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, kemampuan ilahi api merah tidak menyebar dan hanya muncul di area kecil. Chu Chen mengeluarkan cangkang pengintip langit. Pada saat ini, Chu Chen tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sayangnya teknik mengintip langitnya tidak cukup untuk benar-benar mengintip masa lalu. Kalau tidak, ia bisa saja membiarkan alam mengintip langit memutarnya lagi dan ia akan tahu apa yang terjadi tadi malam. Kabut muncul dalam Sky Picking Shell. Chu Chen menggunakan cangkang pengintip langit untuk mencari hampir seluruh gunung Huangshan lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Orang-orang lainnya juga berkumpul bersama, tidak seorang pun membuat penemuan khusus. Pencariannya tidak membuahkan hasil. Saat semua orang terdiam, terdengar helaan napas panjang dan semua orang tak dapat menahan diri untuk menatap ke arah banteng ilahi 5 warna. Sebelum berangkat, banteng ilahi 5 warna mengatakan bahwa ia mungkin mengetahui identitas elang hitam yang misterius. "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Banteng ilahi 5 warna merasa sedikit gugup. Siapa identitas elang hitam misterius yang muncul di puncak Lion tadi malam? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini, aku hanya menebak." Banteng ilahi 5 warna tampak enggan menyebutkannya. Jiang Kufeng mengerutkan kening. "Tidak apa-apa, kami ingin mendengar tebakanmu." Chu Chen sangat penasaran. Banteng ilahi 5 warna ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Chu Chen adalah orang zaman ini, dan dia tidak tahu apapun tentang masa lalu yang dapat dimengerti. Tapi, bukankah kau pernah mendengar tentang elang ilahi bermata guntur? Begitu kata-kata itu terucap, murid-murid Jenderal Heng Dao dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Elang mata petir. Bukankah itu tunggangan Kaisar Qin? Liu Xiwan berkata tanpa berpikir, lalu menyangkalnya, tidak mungkin, Thunder Eye Eagle telah mengikuti Kaisar Qin sejak ia bangkit dari debu. Dapat dikatakan bahwa ia adalah mitra terbaik Kaisar Qin. Jika Kaisar Qin pergi dari sini, Thunder Eye Eagle pasti akan mengikutinya. Tunggangan Kaisar Qin, bukankah itu kamu? Chu Chen menatap banteng Dewa 5 warna. Ketika banteng ilahi 5 warna ingin menyatukan dunia, ia pernah mengklaim bahwa dirinya adalah tunggangan Kaisar Qin. Itu hanya sesumbar. Banteng ilahi 5 warna tidak dapat menjawab pertanyaan Chu Chen. Dia langsung memilih untuk menjawab perkataan Liu Xiwan. Elang ilahi bermata guntur memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli 9 kesengsaraan pada saat itu, dan juga merupakan penolong terbaik Kaisar Qin. Tentu saja, mustahil baginya untuk tetap tinggal. Maksudku, keturunan elang ilahi bermata guntur. Dikatakan bahwa elang ilahi bermata guntur melahirkan 3 elang kecil pada saat itu, dan mereka masing-masing mengikuti 3 murid Kaisar Qin. Maksudmu, tidak ada murid Kaisar Qin yang tinggal di tanah ini? Hati Hong Shen tiba-tiba terkejut. Kedudukan Kaisar Qin di hati generasi mereka adalah yang tertinggi. Awalnya aku hanya menebak tapi... Banteng Dewa 5 warna melihat ke sekeliling, lihat ada banyak jejak di sini, semuanya ditinggalkan oleh sambaran petir. Selain itu, aku tahu tentang monyet Huangshan. Di dunia ini, di negeri ini,
Jika ada suku iblis yang dapat menghadapi monyet Huangsan dan ahli dalam seni petir, aku tidak dapat memikirkan siapapun selain keturunan elang dewa bermata guntur. Ku dengar bahwa elang bermata petir di samping Kaisar Qin adalah spesies purba. Keturunannya pasti juga tidak buruk. Liu Xiwan menghela napas, dan pada saat yang sama, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Bukankah ini berarti ada murid Kaisar Qin di bumi saat ini? Bibir Liu Xiwan tiba-tiba bergetar. Saudara Chen, apakah menurutmu murid-murid Kaisar Qin tahu bahwa kamu memalsukan perintah Kaisar Qin, dan kemudian menghentikan senior Linghu untuk menyelamatkanmu? Senior Linghu bertekad untuk menyelamatkan orang-orang, jadi perang pun pecah di sini. Liu Xiwan merasa agak bersalah. Lagi pula, Kaisar Qinling juga memiliki sponsor khusus. Jika memang karena perintah Kaisar Qin, dia seharusnya datang menemuiku secara langsung. Chu Chen tidak dapat memahami alasannya. Dan dia juga tidak dapat memahami apa sebenarnya tujuan keberadaan murid Kaisar Qin ini. Dengan status sebagai murid Kaisar Qin, dia pasti dapat membuat keputusan dari posisi yang tinggi, dan dia mungkin satu-satunya yang disegani di seluruh dunia seni bela diri. Tetapi dia tidak melakukannya. Jadi, lampu ilahi Guiksu ada di tangan murid-murid Kaisar Qin. Song Yan tiba-tiba berbicara. Jiang Yingtao berkata bahwa ketika orang kuat misterius itu mengambil lampu ilahi Guiksu, seekor elang hitam muncul di langit. Saya mengerti. Liu Xiwan tiba-tiba menepuk kepalanya, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan heran, murid Kaisar Qin tertinggal karena dia mabuk, sama sepertiku. Jadi, dia sekarang bertekad untuk membuka gerbang wilayah Qin, memasuki wilayah Qin, dan menemukan Kaisar Qin. Jadi dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sini. Dia hanya ingin membuka gerbang wilayah Qin. Hati Chu Chen tak dapat menahan rasa berat. Mabuk atau semacamnya tidak mungkin. Namun, kemungkinan besar murid Kaisar Qin akan memegang lampu ilahi Guiksu dan membuka gerbang menuju alam Qin. Jika murid Kaisar Qin yang ingin membuka gerbang menuju wilayah Qin, bagaimana aku bisa menghentikannya? Chu Chen mengerutkan kening. Melalui pemandangan di depannya, Chu Chen bahkan merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan metode serangan terakhir Mi Tianbei, itu mungkin tidak dapat menghentikan murid Kaisar Qin untuk membuka gerbang ke alam Qin. Pembukaan gerbang wilayah Qin mungkin tidak dapat dihindari. Chu Chen tidak dapat membayangkan akibat apa yang akan timbul begitu gerbang menuju wilayah Qin dibuka dalam situasi saat ini. Bahkan jika kita memiliki lampu ilahi Guiksu, kita masih harus menyalakannya, mencari tanah Guiksu, dan sebagainya. Gerbang menuju alam Qin tidak akan dibuka dalam 1 atau 2 hari. Kata banteng ilahi 5 warna itu dengan tiba-tiba. Mendengar ini, mata Chu Chen berbinar, jadi dia masih punya waktu. Ini bukan jalan buntu, terutama setelah lonjakan pahala tadi malam. Chu Chen merasa bahwa dia sangat dekat untuk menciptakan tubuh pahala emas. Memasuki alam tubuh emas mungkin bukan hal yang mustahil untuk menghentikan keturunan Kaisar Qin dan membuka gerbang menuju alam Qin. Saudara Feng, wilayah laut harus diserahkan kepadamu. Chu Chen menatap Jiang Kufeng. Begitu kau menemukan jejak keturunan Kaisar Qin, segera beritahu aku. Jiang Kufeng mengangguk, lalu menepuk pantat sapi dan bersiap berangkat.
Banteng Dewa 5 warna itu tercengang. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Mengapa kamu banyak bicara? Ada kemungkinan besar bahwa keturunan Kaisar Qin sudah ada di laut. Jika mereka pergi ke sana sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengundang kematian? Banteng Dewa 5 warna itu berwajah sedih. Di masa depan, saya akan belajar dari Feng dan menjadi orang yang pendiam dan pendiam. Atas desakan Jiang Kufeng, Banteng Dewa 5 warna itu berlari kencang menuju laut dengan suasana hati tertekan. Kalau begitu, mari kita kembali ke Susan dulu, Liu Siwan berkata. Saya akan kembali dan membuat persiapan, lalu kita bisa meminta Sekte Jiuxuan pindah. Chu Chen mengangguk, kalian lanjutkan saja, kita masih harus menunggu Dewi kecil itu. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Setelah semua orang berhenti untuk mencari, Dewi kecil itu sekali lagi terbang ke kedalaman reruntuhan gunung. Jenderal Heng Dao dan Dewa Merah keduanya kembali bersama Liu Siwan. Chu Chen dan Song Yan tiba di puncak gunung, menunggu kembalinya sang Dewi kecil. Selama periode ini, Song Yan juga memanfaatkan waktu untuk memulihkan cederanya. Chu Chen, lihat, Song Yan tiba-tiba mengangkat lengan bajunya, yang memiliki bekas pisau di atasnya. Pupil mata Chu Chen mengecil, bekas pisau dari tadi malam sebenarnya sudah berangsur-angsur mengeras hari ini. Hampir dapat dikatakan bahwa mereka pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Istriku, kamu memiliki tubuh yang sangat indah. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Jalan kultivasi Song Yan dapat dikatakan maju pesat, yang selalu membuat Chu Chen iri. Apa yang tidak diduga Chu Chen ketika Song Yan terluka kali ini adalah luka tusuk di tubuh Song Yan ternyata sembuh secara bertahap tanpa perlu menggunakan obat apapun. Seperti yang diharapkan, dia adalah peri Song. Dia mungkin reinkarnasi peri. Atau mungkin karena buah senyin yang diberikan oleh senior Ling Hu. Tebakan Song Yan jauh lebih hati-hati dan dapat diandalkan daripada gagasan Chu Chen tentang reinkarnasi peri. Chu Chen mengangguk. Harus dikatakan bahwa senior Spirit Monkey sangat membantu Song Yan, terutama kemampuan 100 transformasinya, yang juga sangat disukai Chu Chen. Setelah mengetahui keadaan di puncak singa, Chu Chen tentu saja tidak lagi merasa bahwa monyet roh senior tidak menepati janjinya. Dalam pertempuran tadi malam, monyet roh senior terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Yan Yan, kita harus mencari cara untuk menemukan keberadaan senior Ling Hu, kata Chu Chen. Song Yan mengangguk, dan matanya tiba-tiba melihat ke samping. Sang dewi kecil terbang kembali dan mendarat dengan mantap di bahu Song Yan. Chu Chen meliriknya. Burung kecil yang bodoh ini punya kepribadian yang menarik. Jelas ia dapat berubah wujud menjadi manusia. Tetapi ia suka berdiri di bahu Song Yan dalam wujud burung. Bersikaplah seperti manusia, kata Chu Chen dengan khawatir. Dewi kecil itu mendengus dan berubah wujud menjadi manusia. Seorang gadis muda berkaki jenjang, berpinggang ramping, berkulit putih, berpostur anggun, dan berbadan proporsional. Ketika orang-orang melihatnya, mereka dapat membangkitkan lamunan tak berujung di dalam hati mereka. Kak Yan Yan, lelaki jahat ini selalu mengintipku. Dewi kecil itu langsung mengeluh. Chu Chen tertegun. Burung kecil bodoh ini tampaknya manusia.
namun juga tampaknya bukan manusia. Chu Chen tidak memperdulikannya, jadi dia tidak bisa membuat alasan. Song Yan juga tersenyum cerah. Lalu bertanya, "Dewi kecil, apakah kamu menemukan sesuatu?" "Ya." Dewi kecil itu mengangguk dengan tegas. "Kalian ikuti aku." Bersambung.